wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Urahmatul Badiah, NIM 23210022, kelas PGMIA. Saya dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arvida Karisya Yoga, NIM 23210025, kelas PGMIA, kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ayi Jessica Putri dengan nomor NIM 203210028. Saya dari Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan dengan prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Saya dari kelompok 1. A. Pengertian ilmu pendidikan. Ilmu pendidikan adalah suatu pendidikan haruslah mempunyai tujuan apa yang harus dicapai oleh individu untuk mengembangkan kemampuannya dan dapat mengembangkan dirinya sebagai warga masyarakat. B. Sejarah perkembangan ilmu pendidikan. 1. Pendidikan Indonesia pada zaman kolonial Belanda. Pada permulaan abad ke-16, Portugis di bawah kepemimpinan Vasco da Gama masuk ke Indonesia. Bangsa Portugis pada mulanya datang ke Asia, khususnya Indonesia, didorong oleh semangat untuk mengembangkan agama Katolik di samping berdagang. Karena itu, sekolah guru yang pertama ada di Indonesia adalah Ternate. Pada abad ke-17, terjadi pertempuran antara Portugis dengan Belanda. Pada tahun 1811, Inggris memasuki Indonesia di bawah kepemimpinan Raffles hingga tahun 1816 yang ternyata tidak mempunyai perhatian terhadap pendidikan. Dan ketika Inggris menyerahkan Jawa kepada Belanda, sekolah-sekolah yang didirikan Daendels sudah hampir punah. 2. Pendidikan Indonesia pada zaman penjajahan Jepang. Zaman penjajahan Jepang sangat singkat berada di Indonesia, namun memiliki arti penting pada perkembangan pendidikan. 3. Permasalahan pendidikan Indonesia pada zaman penjajahan Jepang. Permasalahan pendidikan diawali dengan jatuhnya bom atom di Hiroshima dan Nagasaki pada tanggal 14 Agustus 1945. Maka, seluruh kota menjadi rusak dan sebagian negara Jepang luluh lantah. 4. Pendidikan Indonesia pada zaman penjajahan pergerakan kemerdekaan. Pada abad ke-20, timbulnya golongan masyarakat Indonesia, yaitu golongan cerdik pandai yang mendapatkan khas Barat. 5. Pendidikan Indonesia pada zaman kemerdekaan tahun 1945 sampai 1967. Pada awal kemerdekaan ini, pemerintah Republik Indonesia mengalami kesulitan memperbaiki dan melengkapi sarana serta prasarana pendidikan. Tahun 1950 mulai didirikan kursus B-1 sampai B-2 dan PGSLP untuk menyiapkan guru-guru sekolah lanjutan. Pada tahun 1957 agar tidak dualisme pengadaan guru. Tahun 1963 dimulai dengan masa baru untuk dunia pendidikan Indonesia. 6. Permasalahan pendidikan Indonesia pada zaman kemerdekaan sampai tahun 1967. Para penyelenggara pemerintahan negeri dari awal kemerdekaan sampai pada tahun 60-an mulai dilanda dengan krisis politik sehingga berdampak ke krisis ekonomi. 7. Permasalahan pendidikan Indonesia pada zaman Orde Baru. Trilogi pembangunan nasional yaitu
A. Pemerataan pembangunan. B. Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi. C. Stabilitas nasional yang sehat dan dinamis. 8. Pendidikan Indonesia pada zaman era reformasi. Pendidikan sebagai agen belajar dan mengajar mulai dirintis kembali pada era reformasi. Pendidikan yang dimulai dari tingkat prasekolah. Tilar memberikan pemikiran tentang reformasi di bidang pendidikan, yaitu A. Pengikisan korupsi, kolusi, nepotisme, dan koncoisme. B. Melaksanakan asas pemikiran profesionalisme. C. Desentralisasi pengelolaan pendidikan dan isi kurikulum. D. Peningkatan mutu pendidikan dasar dan penuntasan wajib belajar 9 tahun. C. Teori-teori ilmu pendidikan. Teori-teori yang terdapat dalam ilmu pendidikan ada 4, yaitu 1. Teori nativisme. Menurut teori ini, perkembangan manusia ditentukan oleh faktor-faktor natives, yaitu faktor-faktor keturunan yang merupakan faktor yang dibawa pada waktu melahirkan. 2. Teori empirisme. Menurut Schopenhauer, perkembangan anak sangat ditentukan oleh faktor bawaan atau bakat anak sejak lahir. 3. Teori naturalisme. Hampir sama dengan teori nativitas, yakni manusia akan berkembang sesuai dengan pembawaan baik maupun buruk yang ia punya sejak lahir. Biarkan anak belajar dari alam sesuai apa yang ia mengerti dan pahami. 4. Teori konvergensi. Menurut teori ini, baik pembawaan dari lahir maupun lingkungan, keduanya mempunyai peranan yang sangat penting dalam perkembangan seorang anak manusia. Perkembangan individu akan ditentukan oleh faktor yang dibawa sejak lahir dan faktor lingkungan. Teori ini tampaknya lebih banyak diikuti dalam dunia pendidikan. D. Ruang lingkup ilmu pendidikan. Ruang lingkup ilmu pendidikan terdiri dari 12, yaitu yang pertama, pendidik. Pendidik adalah orang yang lebih dewasa yang mampu membawa peserta didik ke arah kedewasaan. 2. Peserta didik. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. 3. Tujuan dan prioritas. Fungsinya mengarahkan kekuatan sistem. Hal ini merupakan informasi tentang apa yang hendak dicapai oleh sistem pendidikan dan urutan pelaksanaannya. 4. Manajemen atau pengelolaan. Fungsinya mengkoordinasikan, mengarahkan, dan menilai sistem pendidikan. Komponen ini bersumber pada sistem nilai dan cita-cita. Juga merupakan informasi tentang pola kepemimpinan dalam sistem pendidikan. Contohnya, pemimpin yang mengelola sistem pendidikan itu bersifat otoriter dan demokratis. 5. Struktur dan jadwal waktu. Fungsinya mengatur pembagian waktu dan kegiatan. 6. Isi dan bahan pengajaran. Fungsinya untuk mengembangkan luas dan dalamnya bahan pelajaran yang harus dikuasai peserta didik, juga mengarahkan dan mempolakan kegiatan-kegiatan dalam proses pendidikan. 7. Alat pendidikan atau alat bantu pelajar. Fungsinya untuk membantu dan mempraktekkan sesuatu dalam proses pendidikan pengajaran. 8. Fasilitas. Fungsinya untuk memudahkan dan melancarkan kegiatan pembelajaran. 9. Teknologi. 10. Pengawasan mutu. 11. Penelitian. Dan yang terakhir, biaya. E. Pendekatan metode ilmu pendidikan. Pendekatan dan ilmu pendidikan dibagi menjadi 6, yaitu pertama, pendekatan bidang studi atau mata pelajaran. Yang kedua, pendekatan integratif atau dalam kurung terpadu. Nomor 3, pendekatan sentralisasi. Nomor 4, pendekatan
konstruksi sosial. Nomor 5, pendekatan teknologis. Dan yang terakhir nomor 6 adalah pendekatan humanistik. F. Manfaat ilmu pendidikan. Manfaat ilmu pendidikan ada 7. Yang pertama, sebagai sarana informasi serta pemahaman. Yang kedua, untuk menciptakan generasi penerus bangsa yang unggul. Yang ketiga, sebagai wadah untuk memperdalam suatu ilmu pengetahuan. Yang keempat, jalan untuk mendapatkan pekerjaan yang diharapkan. Nomor 5, untuk membentuk pola pikir yang ilmiah. Nomor 6, untuk mencegah adanya generasi yang tidak berpengetahuan. Dan yang terakhir nomor 7, menciptakan generasi muda bangsa yang cerdas. G. Hubungan dengan ilmu sosial dan studi sosial atau IPS. Hubungan IPS dengan ilmu-ilmu sosial dapat dipahami lebih jelas berdasarkan konsep dasar dan generalisasi IPS yang dikembangkan. IPS berhubungan dengan ilmu-ilmu sosial yang meliputi geografi, ekonomi, politik, sejarah, antropologi, sosiologi, psikologi sosial, dan hukum.